Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman mahasiswa? Semoga dalam kondisi yang sehat, ya. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Eh, Pertemuan kali ini kita akan melanjutkan mengenai marketing and selling, di mana kita dalam pertemuan ini kita akan fokus membahas mengenai marketing mix. Nah, namun untuk pembahasan marketing mix kita bagi dua bagian. Bagian pertama, hari ini kita akan membahas product and price, sementara minggu depan kita akan coba membahas mengenai price and promotion. Nah, saya akan coba menjelaskan dengan waktu yang singkat ya, sesingkat mungkin, karena ini merupakan video pengantar saja, sehingga teman-teman nanti perlu menindaklanjuti dengan aktivitas belajar mandirinya. Oke, kita lanjut ke dalam pembahasan mengenai marketing mix ya. Nah, ini adalah marketing mix. Saya rasa teman-teman sudah sangat familiar sekali dengan yang namanya marketing mix. Sudah dikenalkan sejak apa ya? Ada mata pelajaran marketing mungkin ya, bahwa marketing itu terdiri dari 4 komponen, yaitu adalah produk, price, place, dan promotion. Nah, saya rasa teman-teman sudah tahu, kita tidak perlu lagi membahas mengenai definisinya, apa itu produk, apa itu price, promotion, dan place. Nah, yang menarik di sini, tadi di awal saya sudah menjelaskan bahwa kita akan membagi dua penjelasan mengenai marketing mix, gitu ya. Nah, pembagian kelompok dari marketing mix ini didasarkan kepada offering dan juga akses ya. Nah, ketika kita bicara marketing mix, kemudian kita bicara tentang offering dan akses, itu terbagi menjadi dua kutub ya. Kutub pertama itu adalah produk dan price ya, teman-teman. Ini kutub pertama, product and price. Kenapa ini dikategorikan dalam satu kelompok? Karena product dan price ini merupakan segala sesuatu yang kita punya dan kita tawarkan kepada customer-customer kita. Kita tawarkan produk kita tawarkan harganya kepada customer-customer kita. Itu adalah sisi offering yang kita lakukan kepada customer. Kemudian kutub yang satunya itu ada place dan promotion. Nah, place dan promotion ini itu adalah segala sesuatu yang menjadikan customer mengakses produk dan price kita melalui place gitu ya, melalui tempat, melalui distribusi, kemudian melalui aktivitas komunikasi, informasi dalam program promosi. Itu adalah caranya bagaimana customer mengakses produk dan price kita. Jadi komplit dalam yang namanya marketing mix itu menjadi dua kutub gitu ya, kutub yang saling membantu. Kutub pertama itu adalah kelompok pertama, produk dan price, itu adalah segala sesuatu yang kita tawarkan. Dan kutub kedua ataupun kelompok kedua itu adalah place dan promotion. Itu adalah bagaimana customer caranya mengakses produk dan price yang kita tawarkan kepada mereka. Sangat jelas ya teman-teman pembagian dua kelompok ini. Oke, berikutnya kita lanjut ke dalam sebuah produk ya. Nah, produk dan jasa tentu saja tidak hanya tok produk dan jasa itu saja, tapi juga meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan produk. Jadi, ketika kita bicara produk dan mengkaitkan produk dengan segala sesuatu ataupun komplementer yang ada di dalamnya, itu berarti kita bicara mengenai tingkatan produk, gitu ya. Tingkatan produk dalam buku Kotler disebutkan ada 3 lingkaran. Lingkaran yang tengah, lingkaran paling utama itu adalah core product. Itu adalah intinya. Inti dari produknya apa sih? Inti dari produknya adalah untuk memenuhi keinginan dan memenuhi kebutuhan. Nah, itu adalah core produknya. Benefitnya apa sih dari produk? Nah, itu adalah core produknya. Inti produknya adalah fungsinya apa? Itu adalah core product. Kemudian, lingkaran yang kedua itu adalah actual product. Actual product itu adalah produk yang melengkapi. Produk yang melengkapi lebih dari sekedar fungsinya saja. Karena kan ketika kita beli sebuah produk, kita nggak beli produk tersebut karena untuk memuaskan keinginan kita saja. Kita beli produk bukan hanya untuk menghilangkan rasa haus, menghilangkan rasa lapar saja. Tapi ketika kita beli produk, kita beli desainnya juga. Kan ya, kita pilih dari desainnya, kita pilih dari kualitasnya, kita pilih dari warnanya, kita pilih dari bentuknya tadi ya, kemudian dari brandingnya juga. Kalau misalkan semuanya lengkap gitu ya, kualitasnya bagus, desainnya bagus, warnanya bagus, brandingnya juga keren gitu ya. Nah, berarti
kita akan semakin prefer memilih produk tersebut. Nah, itu disebut dengan actual product. Kemudian ada lagi tingkatan yang lebih luas daripada actual product yang harus dimiliki oleh sebuah produk, yaitu adalah augmented product. Nah, augmented product ini adalah produk komplementer tambahan. Tapi kalau misalkan ada, ini cukup bagus, worth it banget untuk konsumen beli produk kita. Apa sih itu augmented product? Augmented product itu adalah jasa pelengkap, gitu ya, jasa pelengkap dari apa ya, komponen pelengkap ya, komponen pelengkap dari produk kita. Ada yang namanya garansi, kemudian proses pengiriman, kemudian layanannya bagus, instalasinya gampang, pembayarannya mudah, kemudian layanan konsumennya juga ada. Nah, ketika produk sudah lengkap seperti ini, value dari sebuah produk itu akan semakin besar. Gitu ya. Jadi ketika kita meluncurkan, ketika kita membuat sebuah produk, kita pikirkan juga sampai kepada lingkaran-lingkaran terluarnya. Kita harus melengkapi sampai kepada augmented product supaya produk kita worth it gitu ya. Supaya produk kita value-nya makin tinggi di mata konsumen gitu ya. Nah, bagaimana kalau misalkan kita komparasikan dengan produk yang ada di lingkungan sekitar kita, supaya kita lebih jelas contohnya seperti apa? Oke, kita ambil yang namanya produknya adalah aplikasi Netflix, gitu ya. Nah, Netflix kan kita familiar ya dengan produk aplikasi digital satu ini. Kita ketika mau nonton ya kita tinggal klik Netflix, gitu ya. Nah, di sini core product dari Netflix itu adalah hiburan gitu ya untuk memenuhi kebutuhan hiburan. Hiburannya hiburan yang menarik ya udah kita ambilnya Netflix. Tapi ketika kita pilih Netflix, kita nggak hanya memikirkan core produknya saja kan ya. Kita kenapa sih kita milih Netflix dari dibandingkan dengan produk-produk lain sejenis? Karena kalau misalnya Netflix misalkan eh, filmnya komplit nih kalau Netflix gitu ya, filmnya dari seluruh dunia, bahkan filmnya juga terbaru gitu ya, banyak film-film yang rilis terbaru itu tayangnya di Netflix misalkan. Kemudian eh, Netflix ini portable, bisa kita saksikan di handphone gitu ya, di laptop, bahkan di TV juga kita bisa pasang aplikasi Netflix, jadi portable. Nah, ini adalah masuk ke dalam actual produknya. Lalu apa contoh augmented product dari Netflix, Pak? Contoh produknya banyak ternyata gitu ya. Misalkan dalam aplikasi tersebut ada yang namanya setting untuk anak-anak. Jadi ada menu untuk anak-anak, ada film untuk anak-anak, kita bisa setting anak-anak itu hanya bisa menonton sesuai dengan usianya, sesuai dengan akunnya misalkan. Kemudian eh, tawaran lain yang sebagai pelengkap itu adalah tayangannya custom gitu ya. Kita bisa bisa memilih tayangan sesuai dengan keinginan kita gitu ya, sesuai dengan passion kita. Kita sukanya drama Korea, ya berarti di sana yang akan ditampilkan itu adalah drama-drama Korea terbaru misalkan ya. Kemudian mudah di-download gitu ya. Aplikasinya gampang, tinggal klik download di Play Store, di App Store dan lain sebagainya. Langsung bisa download, kita masukkan akun, kita beli lisensi sehingga bisa diakses di mana saja. Nah, itu adalah contoh dari augmented product yang dimiliki oleh Netflix ya, teman-teman. Jadi ketika kita meluncurkan sebuah produk gitu ya, kita tidak hanya memikirkan ini core benefit-nya apa gitu ya. Fungsinya apa? Apakah hanya cukup memenuhi kebutuhan, memuaskan keinginan? Tentu tidak. Kita harus mendesain sebuah produk itu sampai kepada lingkaran-lingkaran terluar supaya produk kita worth it dan memiliki value yang tinggi di mata konsumen. Gitu ya. Oke, sekarang kita cek ke dalam tipe-tipe produk, teman-teman. Nah, dalam tipe-tipe produk, kemarin kita sempat bagi yang namanya pasar ke dalam dua segmen ya. Ada segmen consumer dan ada segmen industrial. Nah, bagaimana dengan tipe produknya di antara consumer dan industrial produk ini? Pada dasarnya sih sama gitu ya. Sekarang kita cek dulu dengan consumer product. Ada apa sih di consumer product, tipe-tipe produknya seperti apa? Nah, khusus dalam consumer product, teman-teman, terdapat 4 kategori produk gitu ya, 4 tipe produk dalam consumer product gitu ya, yaitu adalah convenience product, shopping product, specialty product, sama unsought product. Apa sih maksudnya Pak pembedaan ini? Nah, convenience product itu adalah produk-produk yang sering kita beli, sering kita temui gitu ya, dan ada di mana-mana di pasaran banyak gitu ya. Kalau shopping produk itu adalah produk yang ketika kita membutuhkan produk tersebut ya kita harus cari ke tempatnya.
karena dia nggak dijual secara bebas. Kemudian specialty product. Specialty product itu adalah produk-produk yang spesial, produk-produk yang eh, khusus gitu ya. Kita nggak bisa temukan barang itu di sembarang tempat. Lebih eksklusif lagi daripada shopping product. Dan bahkan di sini specialty product masuk dalam karakternya adalah mahal katanya. Kemudian yang keempat itu adalah unsold product. Unsold product itu adalah produk-produk yang kita tidak pernah terfikirkan untuk membeli. Bahkan kita nggak pernah aware kita butuh produk tersebut. Tapi ketika kita diedukasi, oh iya ternyata saya juga butuh ternyata produk itu. Nah itu adalah unsold product. Nah kalau misalnya dicek dalam karakteristiknya masing-masingnya seperti apa, ini ada di sini ya teman-teman ya. Saya jelaskan secara singkat saja ya. Kalau convenience product dilanjutkan dengan harga ya. Harganya low price, harganya murah, kemudian distribusinya dilakukan secara luas gitu ya, seluas-luasnya. Kemudian promosinya dilakukan secara massal. Contoh dari convenience product itu adalah toothpaste, odol ya, odol, pasta gigi, kemudian sabun, kemudian majalah gitu ya, surat kabar itu masuk ke dalam convenience product. Ketika kita melakukan pembelanjaan untuk convenience product kan kita nggak pernah melakukan planning ya, kita nggak pernah apa ya effortnya nggak terlalu besar gitu. Ketika sabun kita habis ya udah kita berangkat ke warung, kita butuh odol, kita berangkat ke convenience store gitu ya yang dekat dengan kita tokonya, kita belanja ini barangnya nggak ada yang kita minta adanya produk lain ya udah kita beli yang sama karena kita nggak pernah membandingkan satu produk dengan produk lain. Itu adalah kategori convenience product gitu ya, harganya murah, tersebar, dekat dengan kita, dan sering kita beli gitu ya, frequent purchasing. Nah, kemudian yang kedua, shopping product. Shopping product itu contohnya adalah furniture, televisi, major appliances, clothing itu masuk ke dalam shopping product. Nah, ketika kita beli furniture, kita beli baju, kita beli jaket, tentu saja kita kan harus melakukan perencanaan ya, melakukan perencanaan jaket seperti apa sih yang kita butuhkan, kita punya budgetnya berapa, kira-kira kita belinya di mana. Nah, itu adalah sudah masuk dalam kategori shopping product. Nah, kalau shopping product harganya relatif ya. Ada yang harganya mahal, ada juga harganya yang murah. Kemudian distribusinya ini secara selektif. Nah, apa sih Pak selective distribution? Selective distribution itu adalah barangnya hanya berada di tempat-tempat yang selektif, hanya berada di tempat-tempat yang tertentu, nggak di semua tempat itu ada gitu ya. Jadi ketika kita beli clothing, misalkan kita beli jaket, jaketnya brand A, itu nggak dijual di di pasar bebas gitu, hanya ada di distro A gitu ya, hanya ada di kota A, kota B dan lain sebagainya. Itu adalah selective distribution. Nah, kemudian apa contoh dari specialty product? Specialty product itu contohnya adalah barang-barang mewah gitu ya, luxury goods. Contohnya adalah jam Rolex, kemudian fine crystal atau berlian gitu. Itu kan nggak semua orang mencari, nggak semua orang butuh gitu ya. Sehingga disebutkan sebagai eksklusif, barang-barang yang spesial gitu ya. Harganya pun mahal. Nah, di sini karakteristik utamanya adalah low price sensitivity. Jadi yang namanya produk specialty itu harus mahal karena cenderung ada kaitannya relasinya dengan image. Ketika harganya mahal, image-nya juga bagus, kualitasnya bagus dan lain sebagainya. Makanya specialty product ini pasti karakteristiknya high price gitu ya. Kemudian distribusinya secara eksklusif. Nah, ini beda lagi dengan selektif ya. Kalau selektif tadi nggak ada di sembarang tempat, hanya di tempat-tempat tertentu. Nah, kalau exclusive distribution, dia hanya dealer-dealer khusus, dia hanya agen-agen khusus yang merupakan anak dari perusahaannya misalkan, yang hanya perpanjangan tangan dari perusahaannya. Jadi nggak ada di eh, sembarang tempat. Bedanya kalau misalnya dengan selective distribution seperti ini. Kalau selective distribution kan ketika kita butuh TV, kita kan nggak bisa cari TV itu di pasar bebas ya, nggak bisa cari di pasar tradisional. TV itu hanya ada di pasar elektronik, tapi tidak ditemukan di pasar tradisional. Nah, itu adalah selective distribution. Barang-barang elektronik hanya ada di pasar elektronik. Nah, ketika bicara eksklusif, itu lebih
lebih fokus lagi, ketika kita cari berlian, ketika kita cari jam Rolex, kita nggak bisa temukan jam Rolex di toko jam, meskipun toko jam itu terlokalisasi, misalkan toko jamnya ada di Jalan ABC misalkan. Tidak semua di Jalan ABC menyediakan jam Rolex. Jadi ketika kita butuh Rolex, kita harus ke agen jam Rolex. Begitupun dengan berlian dan lain sebagainya. Itu adalah specialty goods. Lalu contoh dari unsold goods apa? Contoh dari unsold goods itu adalah life insurance, gitu ya. Kemudian education insurance, jadi asuransi gitu ya. Kita kan nggak pernah terfikirkan awareness kita ataupun knowledge kita terhadap produk asuransi, kan kita nggak pernah mempertimbangkan kapan saya butuh asuransi, apakah benar saya butuh asuransi, kita nggak pernah pikirin itu. Tapi ketika kita diedukasi oleh salesforce-nya, oh iya ternyata saya juga butuh yang namanya asuransi ya. Nah, berarti di sana masuk kategori unsold product ataupun unsold goods gitu ya. Harganya gimana? Harganya variatif dan proses distribusinya juga variatif. Dan biasanya dilakukan aggressive advertising by personal selling gitu ya. Oke, itu adalah consumer product ya, consumer product. Lalu bagaimana dengan industrial product? Industrial product pada dasarnya sama saja dengan consumer product ya, sama saja dengan consumer product, namun berbeda dalam hal tujuannya. Kalau misalkan tujuannya untuk digunakan untuk konsumsi pribadi, berarti masuknya adalah ke consumer product. Tapi kalau misalkan kita beli barangnya, kita gunakan untuk kita perjualbelikan, kita gunakan untuk rental, itu bakal masuk ke dalam industrial product. Contohnya misalkan kita membeli mesin babat rumput. Mesin babat rumput ini ketika kita beli untuk kita gunakan di lingkungan rumah sendiri, berarti itu masuk ke dalam kategori consumer product ya, consumer product. Tapi ketika kita beli mesin babat rumputnya untuk kita rentalkan, kita sewakan, berarti mesin babat rumputnya masuk ke dalam industrial product. Jadi produknya sih sama saja gitu ya, sama dengan consumer product, tapi kepada penggunaannya tujuannya apa itu akan menentukan apakah consumer product atau industrial product gitu ya. Nah, bagaimana kategori dengan industrial product? Kategori industrial product itu ada 3 kategori. Yang pertama adalah bahan baku ya. Bahan baku yang dimaksud dalam bahan baku itu adalah seperti kayu ya, kayu, ikan, minyak, besi, semen, pokoknya bahan-bahan material lah, bahan-bahan material itu masuk ke dalam bahan baku. Kemudian yang kedua, yang masuk ke dalam kategori industrial product itu adalah bahan modal ya. Bahan modal itu adalah barang-barang yang digunakan untuk modal bekerja. Contohnya adalah mesin, gedung, kantor, dan perlengkapan-perlengkapan lain yang biasanya kita gunakan untuk modal kerja. Kalau nggak ada barang ini, kita nggak bisa kerja. Kalau misalnya nggak ada kantornya, kita nggak bisa kerja. Kalau nggak ada mesinnya, kita nggak bisa kerja. Itu adalah kategori barang modal. Ya. Yang ketiga adalah bahan persediaan. Nah, bahan persediaan ini adalah barang-barang yang dibeli oleh industri untuk motif jaga-jaga gitu ya, untuk motif antisipasi. Contohnya misalkan kantornya beli tangga. Tangga kan nggak bisa dipakai setiap hari, tapi dipakai ketika ada kerusakan, ada perbaikan, itu digunakan oleh kantor, oleh industri. Kemudian contoh lainnya misalkan cat, paku, palu, itu kan nggak dipakai tiap hari ya, tapi ketika ada yang rusak baru kita gunakan. Nah, itu adalah kategori dari industrial product, ada bahan baku, bahan modal, dan bahan persediaan. Begitu ya. Oke. Berikutnya kita cek gimana sih yang namanya produk mulai dari tercipta sampai kepada dia ada, kemudian kapan dia akan menurun. Ternyata yang namanya produk juga ada life cycle-nya, ada siklusnya, ada usianya juga gitu ya, sama seperti manusia, ada lahirnya, ada anak-anaknya, ada dewasa, ada orang tua, dan ada saatnya tutup usia. Begitupun dengan produk ya. Yang namanya produk itu secara teori dikategorikan ke dalam 5 step. Ada product development, kemudian ada introduction, ada growth, ada maturity, dan ada decline. Nah, tentu saja tidak setiap produk itu mengalami proses yang sama gitu ya. Setiap produk itu bisa jadi berbeda.
ada yang misalkan produk development-nya sebentar gitu ya, kemudian introduction-nya lama, growth-nya lama, tapi decline-nya sangat cepat, ada gitu ya. Ada produk yang produk development-nya lama, introduction-nya lama, growth-nya juga lama, mature-nya lama, decline-nya cepat, itu ada. Nah, itu tergantung dengan kapasitas sumber daya yang dimiliki oleh produk dan merek yang dikelola oleh sebuah perusahaan. Pengelolaannya semakin bagus, maka produk life cycle-nya makin panjang. Ketika tidak diperhatikan, ya produk life cycle-nya akan short, gitu ya, akan sebentar. Nah, menarik ketika kita membuat sebuah kurva seperti ini, ya. Nah, dari 5 step ini diawali dengan product development. Product development ini adalah masa di mana kita memiliki ide untuk menciptakan sebuah barang. Nah, ketika dikaitkan dengan dua kurva, dengan dua grafik gitu ya, dalam gambar ini kan ada dua ya. Dalam gambar ini ada dua garis gitu ya. Garis biru ini adalah sales dan garis merahnya ini adalah profit. Kemudian grafik yang ke atas ini adalah sales dan profit, ke bawahnya adalah loss or investment, sementara yang melintang ini adalah waktu. Nah, ketika bicara mengenai product development, di sini adalah inisiasi produk itu hadir. Inisiasi ide atau produk itu akan diluncurkan. Makanya di sini belum ada yang namanya sales, karena baru rencana, produknya belum ada. Makanya di sini profitnya akan turun. Kita akan semakin banyak mengeluarkan uang untuk riset, untuk melakukan penegasan ide, apakah produknya cocok, produknya tepat, dan lain sebagainya, kita akan semakin mengeluarkan uang di sini. Kemudian, step yang kedua masuk ke dalam introduction. Step yang kedua masuk ke dalam introduction. Dalam introduction ini, produk sudah mulai dilahirkan. Produk muncul di sini, sehingga di sini ada garis permulaan untuk sales, gitu ya. Ini warna biru. Nah, di sini dalam level introduction, garis birunya mulai naik ke atas. Sementara dalam biayanya, profitnya, yang tadinya semakin besar gitu ya, ini juga ada mulai nanjak naik. Nah, tapi di sini ada titik yang paling besar kita mengeluarkan uang. Karena kita selain tadi mengeluarkan uang untuk riset gitu ya, mengeluarkan uang untuk iklan juga kita lakukan di sini. Karena di sini tahap introduction, kita banyak keluarin iklan di sini supaya market kenal dengan produk-produk kita. Kita keluarkan uang di sini. Tapi di sini profitnya ataupun cost-nya ini akan semakin naik lagi ke atas gitu ya. Di sini ada titik tertinggi pengeluaran terbesar kita. Kemudian masuk ke dalam level growth. Nah, dalam level growth di sini dikatakan saatnya masuk level growth itu kapan? Pada saat si kurva sales-nya semakin tinggi, kemudian profitnya sudah mulai melandai, ya profitnya sudah mulai melandai. Nah ini adalah profitnya sudah mulai juga searah naik, tapi ada titik menurun, gitu ya, titik menurun. Nah ini adalah masuk ke dalam fase growth atau perkembangan dari sebuah produk. Kemudian di step yang berikutnya adalah maturity. Step yang berikutnya adalah kedewasaan. Nah di sini ditandai dengan puncak penjualan tertinggi, ya puncak penjualan tertinggi, kemudian di sini profitnya juga semakin menurun. Puncak penjualannya tinggi tapi profitnya menurun. Nah, ini sangat sekali diharapkan step ini dalam kurun waktu yang sangat lama. Kalau bisa yang namanya perusahaan itu katanya produk itu memiliki apa ya, step awalnya yang cepat tapi di sini lama gitu ya. Proses mature-nya lama gitu. Katakanlah di sini produk development-nya 3 bulan, introduction-nya 2 bulan, growth-nya ya 3 bulan, tapi maturity-nya nah di sini bertahun-tahun. Harapan dari semua perusahaan, harapan dari semua produk itu adalah dalam proses maturity-nya yang lama. Gimana caranya melakukan proses maturity yang lama? Biasanya di sini kita melakukan yang namanya diversifikasi produk gitu ya. Ketika sebuah produk sudah ada di puncak gitu ya, awareness dari customer-nya sangat tinggi, maka di sini diusahakan yang namanya produk itu tetap tingkat awareness-nya tinggi, kemudian produknya melakukan diversifikasi sehingga ketika konsumen mengingat produk itu teringat juga dengan fungsi-fungsi yang lain. Contohnya katakanlah seperti itu. Kemudian setelah melewati fase kedewasaan, produk tersebut akan masuk ke dalam fase decline.
Fase decline ini ditandai dengan penjualannya yang turun, gitu ya, turun, kemudian profitnya juga terus menurun. Nah, di sini kategori produk itu macam-macam. Ada yang tingkat decline-nya menurun drastis secara cepat, gitu ya. Ada yang tingkat penurunannya landai, tapi lama-lama ya memang ke bawah, gitu ya, lama-lama ke bawah. Tergantung dari bagaimana sumber daya dari produk sama merek yang dimiliki, yang dikelola oleh perusahaan, gitu. Nah, kenapa sih sebuah produk itu bisa sampai ke dalam fase decline? Yang pertama, sebuah produk masuk fase decline karena yang pertama terjadi yang namanya perubahan selera konsumen. Yang namanya perilaku konsumen, yang namanya selera konsumen, kapanpun itu sangat sangat sekali berpengaruh gitu ya. Jadi perubahan lingkungan, perubahan teknologi itu akan sangat mempengaruhi yang namanya karakteristik konsumen. Akan semakin cepat decline kalau misalkan kita tidak bisa mengelola yang namanya awareness dari kebutuhan konsumen gitu ya. Ada beberapa contoh produk gitu ya yang bisa kita jadikan sampel bagaimana produk life cycle-nya itu cukup lama dan ada produk life cycle-nya yang sangat cepat. Contohnya misalkan eh, kalau kita ambil dulu contoh yang lama gitu ya, contoh yang lama kita ambil misalkan kalau dalam buku disebutkan yang namanya Coca-Cola, Budweiser, kemudian produk-produk sereal yang ada di Amerika gitu ya, itu memiliki lifetime yang sangat lama. Tapi kalau di Indonesia sebagai contoh saya ambil misalkan contohnya adalah tepung Sasa gitu ya, dari produk Sasa, dari brand Sasa gitu ya. Tepung Sasa ini memiliki produk life cycle yang sangat lama gitu ya. Dia sudah mature, dalam proses maturity-nya dia lama banget karena dia melakukan yang namanya diversifikasi gitu ya. Tepung bumbu Sasa dia lakukan diversifikasi, ada tepung ayam, ayamnya ada yang pedas gitu ya, ada juga tepung untuk apa ya, banyak pokoknya variannya. Nah, itu adalah strategi perusahaan bagaimana mengelola maturity yang mereka harapkan sangat panjang. Kemudian contoh produk life cycle yang sangat sempit, produk life cycle yang sangat short gitu ya. Contohnya apa? Contohnya bisa kita ambil dari yang namanya produk deterjen Rinsomatic. Rinsomatic itu sangat sebentar sekali gitu ya growth sama maturity-nya. Kemudian dia masuk ke dalam fase decline gitu ya. Kita kan sekarang nggak pernah ngelihat lagi yang namanya iklan dari Rinsomatic gitu ya. Kita nggak pernah lihat lagi ada kompetitor deterjen yang mengeluarkan produk Matic juga. Nah, itu berarti ketika sudah kondisi seperti itu dalam kondisi produk yang decline. Nah, begitu ya. Nah, dari kurva ini terdapat beberapa hal yang bisa dilakukan oleh seorang marketer, teman-teman, gitu ya. Gimana strateginya, apa yang harus dilakukan, kemudian objektif dari marketingnya seperti apa. Dalam buku Kotler itu disajikan. Ada beberapa contoh yang bisa kita lakukan, bagaimana kita mengantisipasi produk life cycle. Nah, di sini ini ke sini tahapan ya, tahapan sebuah life cycle ya. Ini introduction, fase introduction. Kemudian di sini adalah fase growth. Yang ini adalah fase mature. Yang ini adalah fase decline. Nah, dalam setiap fase ini ternyata tugas dari marketing ataupun tujuan dari marketing itu beda-beda. Dalam fase introduction, yang menjadi tujuan marketing itu adalah create product engagement and trial gitu ya. Karena masuk ke dalam fase introduction, berarti tujuan dari marketing itu adalah kita membuat engagement gitu ya. Konsumen itu terikat dengan produk kita dan kita gimana caranya menarik konsumen untuk melakukan trial terhadap produk-produk kita karena masuk ke dalam fase introduction. Kemudian dalam fase grow, tujuan dari pemasaran yang dilakukan adalah maximize market share, memperbesar yang namanya pangsa pasar karena masuk ke dalam fase grow gitu ya. Kemudian dalam fase maturity gitu ya, marketing objektifnya adalah memaksimalkan profit
gitu ya, memaksimalkan profit, kemudian menambah juga yang namanya market share. Tapi pada saat decline, kita juga masih punya tujuan yang namanya marketing objektif pada saat fase penurunan life cycle, decline, yang kita lakukan adalah reduce expenditure gitu ya. Kita jangan terlalu banyak melakukan pengeluaran lagi untuk produk yang sudah decline gitu ya. Kita kurangin gitu ya, kita kurangin biaya-biaya yang dikeluarkan sehingga tidak mengalami kerugian yang lebih besar lagi. Kemudian di sini ada milk the brand gitu ya. Artinya adalah produknya udah ada, pasarnya udah ada, tapi fasenya menurun, ya udah kita tinggal tungguin deh gitu ya. Sapinya udah ada gitu ya. Udah sapinya udah ada, sekarang kita tinggal peras aja susunya, hasilnya seperti apa, mau sedikit mau banyak, ya itu adalah hasil dari proses yang decline. Itu adalah dari marketing objektif. Lalu bagaimana dengan strateginya? Apa yang harus kita lakukan pada saat produk masuk fase introduction, growth, mature, dan decline gitu ya. Ini Kotler sangat spesifik gitu ya, membagi strateginya ke dalam marketing mix gitu ya. Dari segi produk, dari segi price, place, dan promotion gitu ya, dibahas ketika fase introduction. Strategi yang dilakukan oleh produknya itu adalah over basic product gitu ya. Saat introduction gitu ya, produknya mau masuk ke dalam sebuah pasar, berarti yang harus kita lakukan adalah offer basic product gitu ya. Kita menawarkan basic-basic produk kita. Basic produknya apa sih? Core produknya apa? Ya kita tawarkan itu kepada pasar gitu ya. Kemudian strategi harga yang kita lakukan pada saat introduction itu kita menggunakan cost plus gitu ya. Cost plus itu adalah berapa biaya yang kita butuhkan untuk memproduksi barangnya plus keuntungan yang diharapkannya berapa. Makanya itu adalah cost plus pricing ya. Kemudian distribution ataupun place, apa yang kita lakukan strateginya? Kita membentuk yang namanya selective distribution. Kenapa selective distribution? Karena kita baru masuk ke dalam fase introduction. Biaya yang kita keluarkan di sana cukup besar, cukup tinggi. Makanya ketika kita memilih yang namanya distributor atau agen, kita pilih pijakan pertamanya dulu. Itu jangan ke semuanya, karena kalau ke semuanya akan semakin banyak biaya yang kita keluarkan. Makanya kita pilih distributor-distributor yang kita rasa itu penting dan menguntungkan. Ya kita pilih dulu itu sebagai step awal gitu ya. Kemudian apa yang dilakukan oleh advertising, apa yang dilakukan oleh promotion gitu ya. Yang dilakukannya adalah membangun yang namanya product awareness gitu ya. Kemudian kita mendorong dalam sales promotionnya adalah bagaimana caranya konsumen mau melakukan uji coba terhadap produk kita. Trial misalkan, masa uji coba gratis dan lain sebagainya. Nah, itu adalah strategi yang dilakukan pada saat produknya masuk fase introduction. Kemudian yang growth, apa yang harus kita lakukan pada saat produk kita masuk ke dalam fase growth? Tentu saja strategi yang dilakukan oleh produknya adalah melakukan yang namanya product extension, gitu ya. Product extension. Kita tidak hanya mikirin yang namanya core produknya aja, tapi kita harus pikirkan yang namanya actual product sama produknya seperti apa. Kemudian ditambah dengan eh, garansi misalkan ya, ini augmented product ya, sampai kepada augmented product. Kita lengkapi dulu produk-produk kita seperti tingkatan yang lingkaran itu ya. Itu dalam strategi produk menghadapi fase growth. Kemudian dalam price, strategi yang bisa dilakukan itu adalah melakukan penetrasi pasar. Harganya kita price dulu deh sampai yang paling dasar, tapi tidak dalam level rugi gitu ya. Harganya kita lempar dulu supaya masuk ke dalam pasar gitu ya, supaya produk kita di pasaran itu ada hadir di sana. Kemudian strategi distribusinya building intensive distribution. Kalau tadi masih selektif gitu ya, tapi dalam fase growth kita masuk ke dalam intensive distribution. Karena di sini kita sudah menerima yang namanya sales ya, profitnya udah ada, kita alokasikan ke dalam channel, kita operasionalkan profitnya ke dalam sebuah distribution intensif. Kita tambah lagi. Kalau tadi kan kita hanya milih
1, 2, 3. Nah, sekarang dalam fase growth kita tambah yang tadinya udah ada 3, kita tambah jadi 3 lagi. Nah, ini adalah intensive distribution. Kemudian yang dilakukan oleh advertising itu adalah building engagement in the mass market gitu ya. Kita membentuk sebuah engagement dalam sebuah pasar yang luas. Kemudian dalam sales promotionnya, apa yang harus kita lakukan dalam sales promotion? Kita kurangi mengambil keuntungan yang sangat besar dari konsumen karena kita sudah masuk ke dalam fase growth. Lebih baik kita mengambil untungnya sedikit tapi konsumennya banyak daripada kita ngambil untung yang besar dari konsumen yang sedikit. Itu adalah konsep sales promotion pada saat fase growth. Kemudian pada saat mature, ini juga dilakukan strategi yang berbeda untuk produk, price, place, dan distribution gitu ya. Nah, ini juga dilakukan dalam tahap decline ya. Dalam tahap decline juga ada strategi produknya gitu ya. Strategi produknya ketika produknya sudah masuk fase decline, kita harus keluarkan nih, kita reduce diversifikasi produk yang kira-kira udah nggak laku banget, ya udah kita kita erase gitu ya, kita decline. Kemudian harganya gimana? Kita lakukan potongan harga. Distributionnya juga kita balik lagi. Kalau tadi diawali dengan selektif, kemudian kita sudah masuk intensif, pada saat decline kita selektif lagi. Kita pilih marketing channel yang masih menguntungkan, marketing channel yang masih bisa melakukan penjualan. Distributor yang unprofitable itu dikurangi gitu ya, dihapus, kita decline. Jadi kita hanya melakukan kemitraan dengan agen ataupun reseller yang masih mampu melakukan penjualan. Nah, bukan berarti dalam fase decline ini produknya juga discontinue ya teman-teman ya. Contohnya misalkan Rinsomatic. Rinsomatic itu produknya sampai sekarang masih ada, tidak discontinue. Tapi dia masuk fase decline. Fase decline itu bukan berarti produknya habis ataupun nggak ada yang beli sama sekali. Tapi masuk ke dalam pasar yang lebih spesifik. Bisa jadi Rinsomatic itu sekarang apa ya, fase decline-nya memang lagi turun tapi dia lama gitu ya karena dia mengambil yang namanya niche market misalkan ya, relung pasar yang sangat sedikit. Itu dilakukan oleh Rensomatic. Oke, saya rasa teman-teman kalau misalkan butuh informasi tambahan tentang strategi di product life cycle, teman-teman bisa baca gitu ya, lebih lengkapnya lagi, lebih spesifiknya lagi seperti apa. Oke, berikutnya adalah kita bicara mengenai price, teman-teman. Metode penentuan price ada beberapa teknik gitu ya, ada beberapa teknik. Yang pertama adalah cost based pricing. Nah, cost based pricing ini adalah metode ataupun teknik penentuan harga yang menghitung berdasarkan harga bahan baku. Harga bahan bakunya berapa? Kemudian marginnya kita inginnya berapa gitu ya. Nah, ini adalah seperti ini. Jadi harga di sini menggunakan cost based pricing itu adalah total cost-nya berapa, profit marginnya berapa. Barulah jadi yang namanya harga. Nah, itu adalah cost based pricing. Yang kedua adalah value based pricing. Ketika kita bicara value, kita harus ingat bahwa yang namanya value itu adalah total get dibagi dengan total paid, gitu ya. Semakin besar gitu ya value, semakin besar desimalnya, semakin besar value-nya, maka worth it juga harganya kalau misalnya kita jual dengan harga yang lebih. Nah, contohnya misalkan di sini harga tiket maskapai pesawat full service dan low cost. Kalau yang full service ya nggak masalah dijual dengan mahal gitu ya karena di sana ada harga dasarnya, cost-nya berapa gitu ya, untuk bensin pesawatnya berapa, untuk biaya pelayanan berapa, kemudian kita nambahkan value-value lain sehingga nggak masalah kalau misalkan harganya lebih mahal gitu ya. Jadi value based pricing ini adalah produk memiliki benefit yang melekat dalam produk sehingga harga terbentuk dari keseluruhan manfaat gitu. Jadi bukan hanya dari transportasinya pesawat mengantarkan dari kota A ke kota B saja, tapi di sana ada kenyamanan, ada kemudahan, tepat waktu dan lain sebagainya. Itu adalah value based pricing. Kemudian yang ketiga, penentuan harganya adalah market based pricing. Nah, ini market based pricing ini tergantung kepada supply and demand gitu ya. Supply and demand-nya gimana? Kalau misalkan ada titik potongnya di sana, berarti di sana adalah ada harganya berapa. Gitu ya. Ini sangat sangat berkaitan dengan harga pasar ya. Contohnya misalkan harga
yang ada di pasar tradisional gitu ya. Harga yang ada di pasar tradisional kan itu sama semua ya, seragam semua gitu ya. Harga ayam yang ada di pasar ya sekitar 30.000 ya, hampir semua pedagang pokoknya ada di rate harga segitu. Nggak mungkin ada harga yang menerapkan lebih rendah banget dan ada harga yang lebih mahal banget. Karena itu adalah struktur pasar ya, harga pasar. Kalau mereka ngejualnya murah banget, ya mereka akan rugi. Kalau mereka ngejual dengan mahal banget, ya nggak bakal ada yang laku karena orang akan membeli di penjual yang harganya harga pasar. Contohnya itu adalah market based pricing. Kemudian metode yang keempat dalam penentuan harga itu adalah competition based pricing gitu ya. Produk dijual dengan harga yang mirip dengan produk kompetitor. Contohnya adalah harga es krim Magnum dan harga es krim Glico Wings. Nah, ini adalah contoh dari competition based pricing. Magnum dijual dengan harga 13, sementara Glico dijual dengan harga 12. Karakter produknya pun hampir sama. Nah, ini adalah yang namanya competition based pricing. Nah, nanti akan ada ilustrasi gimana yang namanya cost based pricing itu gimana sampai murah, kemudian kenapa sih yang namanya value based pricing itu dikatakan worth it meskipun mahal. Nah, nanti ada ilustrasinya di slide terakhir ya. Nah, dalam penentuan harga tentu saja banyak pendekatannya ya, banyak pendekatannya aktivitas yang harus dilakukan. Jadi yang namanya harga itu nggak hanya sebatas kita tadi menentukan misalkan cost based pricing. Kita biayanya berapa, ya udah kita harganya segini karena keuntungannya adalah misalkan 50.000. Nah, penentuan 50.000-nya itu adalah tergantung dari ini competition and external factor. Kita nggak mungkin menentukan harga 50.000 keuntungan yang kita harapkan. 50.000 itu pasti didapatkan dari pertimbangan yang sangat banyak. Berdasarkan kompetitor strategi, kemudian kompetitor harga, marketing strategi, tujuannya, kemudian tergantung dari nature of the market and demand, gitu ya. Situasi alaminya dari pasar dan permintaannya seperti apa. Maka akan muncul di sini struktur harganya. Di sini struktur harga awalnya adalah price floor, no profit below the price, gitu ya. No profit, belum ada harga jualnya, nggak ada keuntungannya. Di sini adalah harga bahan bakunya, misalkan kita belinya 5.000. Nah, di sini harga jualnya misalkan 30.000. 25.000-nya itu adalah rentang dari sini sampai kepada consumer perception of value, gitu ya. Nah, di sini juga masuk ke dalam proses pertimbangan. Lalu pendekatannya seperti apa? Kalau bisa diuraikan gitu ya secara singkat, secara sederhana, pendekatannya misalkan yang pertama adalah cost based pricing, bagaimana menerapkan yang namanya cost based pricing. Cost based pricing ini dilakukan pendekatannya yang pertama melalui design a good product. Kita berangkat dari desain produknya dulu. Desain produknya kita rancang gitu ya, kemudian inisiasi produknya sudah ada. Kemudian yang kedua adalah ukur cost-nya berapa untuk menciptakan produk tersebut. Kemudian keinginan keuntungannya tadi berapa? Misalkan cost-nya misalkan 5.000, kemudian price base-nya kita jual misalkan harga 25.000. 25.000 tadi kan tentu saja berdasarkan pertimbangan dengan yang eksternal ini ya, eksternal dengan customer perception of value. Baru terakhir adalah convince buyer of product value. Nah, terbalik ataupun berbeda gitu ya, kebalikannya dengan value based pricing. Kalau tadi cost based pricing berangkat dari desain produk dulu, tapi kalau value based pricing, desain produknya itu udah belakangan nih. Nah, kenapa bisa belakangan? Karena yang namanya value based pricing, kita harus identifikasi dulu dari yang namanya customer need and wants. Kemudian value yang mereka butuhkan seperti apa. Setelah kita identifikasi kebutuhan pasarnya seperti apa, kemudian value yang diharapkannya seperti apa, baru kita masuk ke dalam setting harganya. Setting harganya yang matching dengan value-nya berapa ya? Oh, sekitar 50 deh, gitu ya. Baru di sini baru mengukur cost-nya. Cost-nya tadi misalkan cost-nya ada 40 misalkan, sementara value price-nya ada 50, berarti di sini kita tentukan 50 tambah 40 jadi 90 kan ya. Nah, itu adalah harganya, harga cost plus value-nya. Baru setelah itu kita menentukan yang namanya desain produknya, gitu ya, desain produk, kemudian kita deliver kepada
segmen ataupun target market yang kita sasar. Gitu ya teman-teman. Ini adalah gambaran bagaimana struktur produk itu terjadi dan contoh dari pendekatan cost based pricing sama value based pricing. Oke, berikutnya adalah ilustrasi mengenai harga nih teman-teman. Mengenai harga, ini kita contohkan dari dua produk nih, dua produk yang berbeda, dua brand yang berbeda, tapi produknya sama. Maaf ya, produknya sama, brandnya beda, harganya beda. Kalau secara awam, ketika melihat harga, pasti ketika kita nggak banyak tahu, kita bakal bilang yang namanya traktor warna kuning ini harganya lebih murah. Tapi setelah kita pelajari lebih dalam, gitu ya, ternyata harga 500 ini bisa dikatakan worth it untuk bulldozer warna coklat ini, gitu ya. Jadi ini bisa jadi dua ilustrasi ya. Ada cost based pricing sama kompetitor based pricing sama value based pricing. Nah, ini adalah cost based pricing, misalkan ini 420, ini cost based pricing gitu ya. Sementara ini menggunakan yang namanya value pricing. Nah, kenapa bisa dikatakan 500 ribu dolar ini lebih murah daripada ini? Kalau misalkan kita kaitkan tadi seluruh manfaat, seluruh keuntungan, seluruh benefit yang dimiliki oleh Caterpillar memang worth it 500 dolar. Meskipun lebih mahal, tapi ini dari segi value lebih worth it. Makanya ini bisa dikatakan ya nggak mahal lah segitu, meskipun beda 80 ribu, tapi ini manfaatnya banyak banget. Gimana bisa menyimpulkan seperti itu? Kita lihat, kita cek gitu ya. Kalau misalkan masuk ke dalam competition based pricing gitu ya, 420 itu adalah harga dari kompetitor gitu ya. Kompetitor bulldozer harganya 420. Kemudian dari harga kompetitor ini ternyata Caterpillar ini menambahkan value. Value yang pertama itu adalah superior reliability and durability. Dia lebih awet, dia lebih durable, penggunaannya lebih lama gitu ya dibandingkan dengan produk bulldozer yang satunya. Kalau dinominalkan misalkan ini reliability and durability-nya ada di 50 ribu gitu ya. Kemudian ada value tambahan, lower lifetime operating cost. Ternyata biaya operasional untuk menggunakan Caterpillar ini lebih murah gitu ya, karena bahan bakunya lebih irit gitu ya, kemudian eh, suku cadangnya juga suku cadang kualitas tinggi, jadi nggak rewel, nggak gampang mogok, dan lain sebagainya. Ketika konversi ke dalam nominal, ini ada 40 ribu dolar. Kemudian ada value tambahan lagi, superior service. Nah, superior service ini adalah layanan kalau misalkan ketika ada kendala, kita tinggal telepon lalu mekaniknya datang. Nah, kalau misalkan dinominalkan, ini nominalnya adalah 40 ribu dolar. Kemudian ada dari suku cadang juga, gitu ya, tambahan value. Suku cadangnya bisa digunakan dalam jangka waktu yang lama. Kalau dinominalkan ini adalah 20 ribu. Maka ketika kita akumulasikan semua, ini adalah cost based pricing ataupun misalkan harga kompetitor 420 ribu dolar, kita tambahkan dengan value pertama, value kedua, value ketiga, value keempat, harganya memang harusnya misalkan 570 ribu dolar. Ini lebih mahal gitu ya. Tapi ini adalah value add price. Value add price gitu ya. Ketika membayar dengan 570, semuanya kita udah dapat bulldozernya, udah dapat manfaat bulldozernya, udah dapat suku cadangnya murah, bahan bakarnya irit dan lain sebagainya. Tapi ini juga bisa kita jadikan bahasa marketing nih. Misalkan harusnya value add price-nya 570, kita diskon, kita sebutkan diskon 70 ribu dolar, sehingga final price-nya menjadi 500 ribu dolar. Ini adalah final price. Nah, ini adalah perbandingan antara cost based pricing, value based pricing, dan competitive based pricing. Nah, sebagai conclusion dari pricing ini, ada di sini teksnya ya. Importantly, the goal is not to match or beat competitor price. Gitu. Jadi bukan berarti kompetitor based pricing itu
menyamakan harga dengan kompetitor, menyamakan harga dengan pasar, atau misalkan mengalahkan harga kompetitor di pasaran. Tapi goals-nya is to set price according to relative value create versus competitor. If a company creates greater value for customer, higher price are justified. Jadi worth it kalau misalkan harganya lebih mahal, kalau value-nya juga great gitu ya, greater value for customer. Demikian teman-teman yang bisa sampaikan sebagai part pertama dari marketing mix, yaitu product and price. Mudah-mudahan teman-teman punya apa ya, tertrigger, terpacu untuk mendapatkan sesuatu yang lebih dari yang saya sampaikan, sehingga teman-teman mau melakukan yang namanya aktivitas belajar mandiri. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.